Kenalkan, nama saya Edi Handoko dari Prodi Teknik Kimia angkatan 2016, menjabat sebagai Gubernur Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. Akademis dan non akademis alhamdulillah seimbang. Seimbangnya gimana? Karena setiap tanggung jawab di organisasi dan tanggung jawab di setiap semester itu bisa terselesaikan dengan baik. Contoh, saya Prodi Teknik Kimia, di semester 5 saya sudah menyelesaikan penelitian saya, di semester 6 alhamdulillah saya sudah menyelesaikan kerja praktek saya, dan di semester 7 ini saya sudah mengambil KKN dan tugas akhir. Oke, nanti saya akan KKN di bulan Januari, dan insya Allah di akhir bulan ini saya akan mendaftarkan judul tugas akhir saya ke dosen pembimbing. Jadi alhamdulillah seimbang antara akademis dan non akademis organisasi. Dan fakta uniknya adalah dari sebelum saya ikut organisasi dan sekarang saya ikut organisasi, IPK saya setiap semester itu meningkat. Itu fakta unik. Untuk bisa ke BEM, teman-teman bahasanya ya, bukan juga tidak perlu magang ke himpunan terlebih dahulu, tapi teman-teman saya sarankan untuk lebih paham dulu bagaimana lingkungan prodi. Setelah teman-teman bisa mengetahui lingkungan prodi, baru teman-teman bakalan bisa sukses berada di BEM ataupun menjadi pengurus BEM. Nah, kalau pertanyaannya apakah harus ke prodi dulu baru bisa ke BEM, itu tidak juga seperti itu. Jadi teman-teman langsung bisa ke BEM ya. Langsung bisa ke BEM asalkan apa? Teman-teman sudah mempunyai pengalaman yang cukup dan pengetahuan yang cukup mengenai organisasi, sehingga dalam di BEM teman-teman tidak pure belajar dari nol. Siapa tahu teman-teman waktu di SMA sudah pernah mengikuti organisasi intrasekolah ya, atau OSIS, atau organisasi-organisasi yang di lain, pramuka atau PMR mungkin. Nah, terus bisa ke BEM ya, bisa. Yang penting teman-teman mempunyai komitmen yang bagus dan pengetahuan yang cukup. Jawabannya belum tentu, karena siapa tahu dia tidak ikut organisasi tapi dia aktif di dalam kegiatan yang lain. Contohnya ikut KS ya, kelompok studi, ikut riset, ikut UKM, UKM sepak bola, UKM voli, UKM musik, dan yang lainnya. Itu bukan suatu mahasiswa yang apatis, hanya saja dia memilih kesibukan yang lain selain organisasi mahasiswa ataupun ormawa. Ya, dikatakan masa apatis itu apabila dia hanya kuliah semata-mata, hanya belajar di dalam kelas tanpa menghiraukan isu-isu yang berkembang ya, isu di kampus ataupun di negara. Ya, dia tidak peka terhadap itu, baru dikatakan dia mahasiswa yang apatis. Mungkin dikatakan salah satu pendiri partai ya, salah satu pendiri partai, atau bahkan dia yang menginisiasi, yang membuat partai. Dari hasil ngobrol saya juga dengan beliau, itu ada salah satu mahasiswa FTI dari Teknik Elektro, namanya Mas Rian Oktor. Dia pernah menjabat gubernur FTI selama 2 periode dan menjabat sebagai salah satu anggota di DPM FTI juga gitu. Dia membentuk sebuah partai di UAD, namanya Partai PPM, Partai Pergerakan Mahasiswa. Each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate... Perasaan jadi gubernur FTI itu ya sangat bangga ya, karena bisa memimpin salah satu fakultas di UAD. Ya, FTI itu salah satu fakultas yang besar gitu, mempunyai banyak himpunan, sehingga bagi siapapun nanti juga yang terpilih jadi gubernur ya setelah saya, itu harus bisa mencerminkan suatu kebanggaan menjadi gubernur. Dan untuk kesusahan menjadi seorang gubernur, khususnya di FTI yang mempunyai banyak prodi,
itu adalah dimana saat kita membuat suatu kebijakan yang bisa diterima oleh semua golongan gitu, dari semua ormawa yang ada di himpunan, ormawa tingkat himpunan, dan teman-teman angkatan di setiap prodi. Itu yang tersusah gitu. Kalau kita tidak bisa adil dalam membuat kebijakan, kita akan dikomplain oleh mahasiswa itu sendiri. Itu adalah kesusahan menjadi seorang gubernur di BI.